Wa Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Hadis pertama riwayat dari Amirul Mukminin. Orang yang pertama kali mendapat gelar Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Dulu Sayyidina Abu Bakar dipanggilnya tidak Amirul Mukminin tapi Khalifatul Rasulullah. Semenjak Sayyidina Umar maka disebut Amirul Mukminin sampai seterusnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali disebut Amirul Mukminin waktu itu. Siapa Abi Hafsin? Dijuluki Abi Hafsin. Hafs itu artinya singa. Jadi Sayyidina Umar bapaknya singa karena beraninya luar biasa. Gak ada yang ditakuti oleh Sayyidina Umar selain Allah, selain Rasulnya. Gak ada yang ditakuti. Kalau 1000 orang menghadang depan Sayyidina Umar, 1000 orang diterjang oleh Sayyidina Umar. Kalau dalam rangka menuju Allah, Nabi menyebutnya Abi Hafsin. Gelarnya Al-Faruq karena beliau membedakan antara yang hak dan yang batil. Siapa? Umar bin Al-Khattab, Ibn Nufail, Ibn Abdul Uzza, bin Ribah, bin Abdullah, bin Qardin, bin Razah, bin Adiyin, bin Ka'bin, bin Lu'ay, bin Ghalib, Al-Qurashi, Al-Adawi. Masih nyambung ketemu di ujung dengan Nabi Sayyidina Umar itu. Ujungnya Al-Qurashi. Kita mah kakek kita kedua aja nggak hafal. Namanya siapa? Samsuddin bin Sam'un bin Empuh. Sayyidina Umar itu orang yang didoakan oleh Nabi. Dulu bencinya sama Islam luar biasa. Siapapun yang masuk Islam digebukin oleh Sayyidina Umar. Siapa yang masuk Islam gebukin. Sampai suatu saat Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, kuatkan Islam bi ahabbi ahadi rajulain, dengan salah seorang di antara dua laki-laki ini yang kau senangi. Pilih ya Allah satu di antara dua ini yang paling kau senangi supaya menguatkan Islam. Nabi menyebutkan Umar ibn Al-Khattab wa Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham Abu Jahal, kita bahas kemarin-kemarin. Itu doanya Nabi, Allahumma ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua orang yang kau senangi, kau pilih Umar ibn Khattab atau Amr bin Hisham. Suatu saat Sayyidina Umar ini mendengar adiknya masuk Islam. Istri-istrinya Sa'id bin Zaid marah, Fatimah marah, diledek sama teman-temannya para tokoh-tokoh Mekah. Ya Umar, sama orang kenceng adik sendiri masuk Islam, cemen. Marah Sayyidina Umar, berangkat dari rumah, datang ke rumah adiknya Fatimah. Begitu sampai depan pintu rumahnya, adiknya lagi baca surat Toha. Sayyidina Umar dengar ini, bergetar hatinya, didobrak pintu. Apa yang kau baca itu? Saya lihat. Tidak boleh. Kau bukan orang Islam, tidak boleh melihat ini. Saya lihat. Kalau pengen lihat ini, masuk Islam dulu ke Nabi. Di mana Muhammad sekarang? Di Darussalam, di Ka'bah. Datang Sayyidina Umar. Nabi dikelilingi para sahabat. Ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Ya, seorang pejuang yang istimewa. Begitu melihat Sayyidina Umar, semua sahabat berdiri, langsung membentuk barisan. Umar yang datang. Urusannya kalau nggak berantem perang. Sayyidina Hamzah sudah melepas busurnya. Kata Nabi, duduk. Saya melihat Umar datang dengan wajah yang tidak biasa. Begitu datang, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai baca syahadat, Sayyidina Umar lari ke pasar Mekah, diumumin, orang-orang Mekah. Satu-satunya orang yang masuk Islam bikin geger Mekah itu Sayyidina Umar. Kata para sahabat, kami ini dulu sholat sembunyi-sembunyi, tawaf sembunyi-sembunyi, ke Ka'bah sembunyi-sembunyi, takut digebukin. Tapi semenjak Umar masuk Islam, berani kan? Kenapa? Ada Umar, setan aja takut. Ada Umar, Masya Allah. Dan beliau diberikan keistimewaan banyak. Di antaranya satu, Sayyidina Umar itu lidahnya nyambung dengan wahyu. Hampir 15 tempat apa yang diucapkan Sayyidina Umar dijawab oleh Allah. Di antaranya ketika Nabi datang ke Mekah, kemudian haji Amul Fatah, ketika Fatah Mekah, selesai tawaf kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sholat sini di belakang makam Ibrahim ya Rasulullah. Langsung turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dulu rumah Nabi itu nggak ada pintunya, Pak.
Jadi orang bolak-balik lewat melihat dalam rumah Nabi. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, pakai pintu, pakai hijab. Nanti kalau istrimu di dalam orang lewat kelihatan. Maka turun ayat hijab. Banyak Sayyidina Umar itu. Lidahnya bersambung dengan wahyu. Ucapannya diamini oleh Allah. Cukup itu satu keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Setiap yang diucapkan, kebanyakan yang diucapkan Sayyidina Umar ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, banyak keramat Sayyidina Umar itu. Satu saat di beberapa wilayah Islam itu sering terjadi kebakaran. Kebakaran terus. Laporanlah pegawai kepada Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, beliau lepas sorbannya. Nih, nanti kalau ada kebakaran, kibaskan sorban saya. Suruh berhenti itu api, kembali. Datang kebakaran besar, dikibaskan sorban Sayyidina Umar. Mati itu api, nggak pernah kebakaran. Kalau pakai sarung bapak kebakaran sesarung-sarungnya. Sayyidina Sayyidina Amr bin As, gubernur Mesir, datang kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, kami ini di Mesir ada sungai Nil. Sungai Nil itu airnya suka kering. Sebenarnya itu adalah sumber air masyarakat Mekah. Orang dulu kalau pengen airnya gede, Nil ini airnya banyak, biasanya mereka mengorbankan seorang gadis, dilemparkan ke tengah sungai Nil sampai mati tenggelam. Nanti datang besar airnya, bertambah banyak. Begitu? Iya. Kata Umar, baik. Jangan lakukan itu. Gantinya lemparkan surat saya. Ditulis surat dari Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Ya sungai Nil, kalau engkau mengalir dengan sendiri, enggak usah ngalir sekali. Tapi yang kalau engkau dialirkan, yang mengalirkan engkau itu adalah Allah, maka mengalirlah karena Allah. Dilemparkan itu surat, langsung mengalir. Sejak saat itu tidak ada lagi anak gadis dilemparkan ke tengah sungai. Makanya orang yang suka melemparin kepala kerbau, ganti aja surat. Kepada sungai yang tercinta, bukannya ngalir, kering sama sekali. Nawar, Masya Allah. Saudara Sayyidina Umar di tengah khutbah tiba-tiba teriak, gunung, lari ke gunung, lari ke gunung, di tengah-tengah khutbah di Madinah. Yang ada tengah, kenapa kok Sayyidina Umar tiba-tiba lari ke gunung, lari ke gunung? Subhanallah. Ternyata beliau mengutus pasukan perang wilayah-wilayah Eropa, Andalusia, Spanyol. Ya. Itu mereka terkepung dengan musuh, bingung mau lari kemana. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Umar, lari ke gunung, muter ke gunung. Itu dari Madinah kedengeran ke sana. Sahabat itu karamatnya banyak. Ya. Itu Sayyidina Umar. Dan banyak lagi. Dan beliau orangnya halus. Pemimpin yang selalu menangis kalau malam hari. Yang ditangis siapa? Allahumma ya Allah, Engkau bebankan amanah ini di pundak saya. Kalau siang saya tidur, celaka masyarakat saya. Kalau malam saya tidur, celaka badan saya. Maka tidak tidur siang malam. Itu pemimpin Umar bin Khattab. Kalau malam keliling, Pak, di mana ada orang miskin digotongin, ditaruh, sampahnya diambil, dibuang. Nggak ada yang tahu masyarakat Madinah siapa yang gotongin makanan tiap malam. Kok seorang orang miskin setahunnya di depan rumah ada minyak, ada, malah kok suruh ngantri kita masakan. Sayyidina Umar keliling taruhin, sampahnya dibuang. Kalau ada ibu-ibu yang suaminya berangkat ke medan perang, Sayyidina Umar kirim. Kalau nggak Sayyidina Umar yang datang, butuh apa, mau makan apa, Umar bin Khattab. Segitu kasarnya lembut, segitu kerasnya, ditakutinya, beliau orangnya lembut. Itu anak-anak tuh kalau ketemu Sayyidina Umar, suatu saat Sayyidina Umar lagi tiduran, ada anak-anak kecil main di perutnya. Ada salah satu
camatnya itu yang kata anak gue ini, Amirul Mukminin, kok anak kecil itu berani banget, Anda ini presiden loh, Amirul Mukminin. Kata Amirul Khattab, kamu punya anak? Punya. Bagaimana setelah anaknya? Oh, anak saya takut semua sama saya DM aja lari semua. Kata Sayyidina Umar, mulai hari ini kau berhenti jadi pegawai saya. Jika engkau tidak punya belas kasihan kepada anakmu, tidak punya kasih sayang kepada anakmu, bagaimana kau akan menyayangi masyarakat? Berhenti jadi bawah saya. Satu saat Sayyidina Umar itu lagi tiduran di bawah pohon. Ada orang dari luar kota Madinah belanja di Madinah. Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, khalifah, pakaiannya Masya Allah lebih jelek daripada orang biasa. Tiduran, nyender. Itu orang yang belanja itu, orang kaya yang belanja dari luar Madinah itu melihat itu, bangun, tolong bawain barang saya itu ya, nanti saya bayar kasih uang. Kata Amirul Khattab, bangun, ya, mana barangnya itu? Pikul. Orang sepasar minggir semua. Amirul Mukminin yang setan aja takut, manggul barang. Ada yang datang, kayak minggir. Dan ini yang nyuruh ini masih nggak ngerti juga. Sampai saking banyaknya orang minggir, dia tanya, Pak, emang ini siapa? Itu Amirul Mukminin, khalifah, presidennya masyarakat Islam sekarang. Langsung kaget. Kata mereka, nggak apa-apa, mana ontamu? Saya anterin. Ayo. Nggak usah yang jadi pejabat, kita aja yang begitu nggak ada. Ada orang kesusahan bawa barang, dibantu. Nggak ada. Itu Umar bin yang kalau malam dalam satu rakaat saja beliau membaca satu surat, diulang-ulang, ditafakuri sampai adzan subuh. Meninggal karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' An-Nasrani. Beliau dibunuh, ditusuk, meninggal ketika akan sholat subuh. Keluar dari rumah dalam keadaan gelap, ditusuk, digotong, dibawa pulang ke rumah, ditangkap yang menusuk, dibunuh, ya. Begitu dalam keadaan terluka parah. Sayyidina Bilal datang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, as-salah. Amirul Mukminin, salat. Umar bin Khattab yang tertidur mendengar salat dalam keadaan terluka parah, pingsan, bangun langsung. Naam ya Bilal, la hadda liman taraka shalah. Betul ya Bilal, tidak ada bagian untuk orang yang tidak salat. Bangun, salat subuh, darahnya terus keluar. Mencret, kita nggak salat. Sakit. Allah juga maklum kita lagi sakit. Semoga Sayyidina Umar. Dan di akhir meninggalnya beliau berwasiat kepada anak-anaknya, tolong kuburkan saya di sebelah Nabi. Tapi sebelum kau kuburkan saya, mintalah izin kepada Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah, karena Sayyidina Aisyah tinggalnya di rumah itu, di dalam kamar kubur Nabi, di kamarnya bersama Bakar di kamarnya. Saya ingin dikubur bersama dua sahabat saya. Datang Abdullah bin Umar minta izin. Kata Sayyidina Aisyah, sebenarnya saya sudah nyiapin satu tempat itu buat saya. Tapi karena saya tahu kedudukan Umar bin Khattab di mata Nabi, maka saya izinkan dikubur di sebelahnya. Disampaikan, kata Umar bin Khattab, nanti kalau saya sudah meninggal, minta izin lagi sama Ummul Mukminin. Jangan-jangan dia ngasih izin karena takut saya masih hidup. Minta izin. Di beberapa riwayat dikatakan itu malah pintu kubur itu yang ngebuka sendiri. Begitu jenazah digotong akan masuk ke dalam kamar itu, pintunya ngebuka sendiri dan terdengar suara, selamat datang kekasih yang menemui kekasih. Marhaban bil habib lal habib. Sesungguhnya kekasih rindu kepada kekasih. Dikuburlah di sebelah Nabi. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bani Muslim Channel.